yang bernama Al-Habib Abu Bakar Muhammad Segaf. Saya ingat saya di luar diterangkan. Jadi Habib Abu Bakar itu kullama jalasa, setiap beliau duduk amama syekhihi, di depan gurunya, diperintahkan membaca satu qasidah. Ini nasihat saya buat orang-orang yang biasa baca maulid, biasa qasidah. Bagi yang tidak bisa, ya tambah-tambah ilmu. Khusus untuk yang biasa baca maulid, baca qasidah. Apa faedahnya? Dalam ilmu tariqah, setiap murid itu membutuhkan yang namanya sirrus syekh. Rahasia Tuhan yang diberikan kepada mursyidnya. Dengan cara membaca qasidah di depan gurunya, dia akan mendapat sir. Nah, kalau guru mursyid tidak ada, bagaimana? Nah, di depan arwah-arwah guru yang hadir. Saya dengar dari saya punya guru, Syekhuna Abu Yahya, saya pernah nanya waktu ngaji Ihya dulu, kapan arwah orang-orang baik itu datang hadir di majelis? Kata saya punya guru, Syekhuna Abu Yahya, beliau bilang, loh, setiap kita baca kitab, kita baca amalan baik, datang dia. Asal ikhlas ya, asal ikhlas. Jelas, kalau nggak ikhlas yang datang setan. Asal ikhlas. Itu satu ya, selama jalasa sama syekhihi, diperintahkan membaca qasidah, saya sudah dosa. Kedua, saya baca dalam kitab Tajul Aras, di mana Qibil Habibul Qutub Salih bin Abdullah Al-Attas yang dikarang oleh guru dari orang tua saya, Mufti Jakarta, Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Anak-anak kan biasa baca ratib itu, Al-Fatihah ila Ruh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lanjutannya apa? Syekh Ali bin Abdullah Baras. Nah, Syekh Ali Baras ini tidak dapat futuh asalnya. Belum dapat, bukan tidak dapat, belum dapat. Futuh itu keterbukaan hati si murid. Apa itu futuh? Keterbukaan hati si murid sehingga dia bisa mematikan 4 hijab. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Dan segitu aja tarifnya. Terbukanya hati murid sehingga dia bisa mematikan 4 hijab. Dia patahkan itu 4 alim-alim, hawa, nafsu, syaitan, dunia. Patah dan tutup. Syekh Ali Baras ini ziarah ke makam Nabi. Ya. Sampai di makam Nabi, beliau mengundang dulu ya. Beliau undang dulu biwasitah satu tokoh, semua orang Yaman, Hadramut yang mukim di Madinah, semua diundang. Sampai dikatakan setiap orang yang masuk ke makam Nabi pada waktu majelis itu nggak bisa kalau tidak menengok dari indahnya itu majelis. Jadi orang-orang soleh, wali-wali, sufi-sufi yang Yamani, yang Hadrami, yang hidup di Madinah diundang majelis kebiayaan. Dulu belum dikuasai Wahabi ya, masih bisa begini-begini. Syekh Ali Baras membaca maulid. Saya lupa maulidnya apa itu. Atau di kitab itu tidak disebut. Baca maulid Yamani, enak nadanya. Orang Makkah asing, tidak biasa mendengar nada-nada Yaman. Dia punya nada sendiri, kan tinggi. Kalau nada Makkawi itu nada Makkah tinggi. Nada Yaman. Khusyuk. Sampai diriwayatkan dari depan sampai belakang, menangis itu semua orang yang baca maulid. Ya bacanya di depan Nabi ya, di wajah itu. Nah, ini pentingnya baca-baca begini. Tanpa diketahui ada satu wali yang bisa bicara lewat hati dengan Nabi Muhammad. Selesai bubar ini majelis, wali-wali datang ke Syekh Ali Baras. Kamu tadi yang memimpin bacaan maulid di Muwajah. Benar. Yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata kepada kamu, besok kamu disuruh ulang baca ini. Jamnya saya lupa pagi apa siang. Pokoknya besok di depan Nabi suruh baca lagi. Sama nusah. Besok datang sendirian, Nabi nggak pakai orang-orang banyak lagi. Beliau buka itu maulid, baca dengan nada yang kayak kemarin itu. Allah dibaca. Tengah-tengah dibaca katanya. Beliau melihat jelas Nabi Muhammad muncul ke hadapannya dari makam itu. Belum pernah Syekh Ali sebelum itu belum dapat foto beliau Syekh Ali Baras itu. Kaget. Ya Rasulullah. Pingsan. Hinan di situ dibilang. Jadi waktu lama. Saya tidak jelas 1 hari, 2 hari pingsan. Selesai diangkat. Diangkat Syekh Ali Baras ke tempat penginapnya. Begitu bangun, futiha alayya ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dia bilang hati saya dibuka, mengenal sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam hidup saya. Barokah membaca Maulidun Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua ya, ketiga saya ingin bicara lagi bagi anak-anak yang suaranya enak. Juga statusnya juga boleh. Ada kaidah sufiyah bunyinya man khan lakan. Ditanya cucu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Imam Al-Qutb Syekh Abdul Hasan Al-Bakri tentang makna kaidah sufiyah ini, beliau berkata, siapa-siapa yang menjabat menjadi seorang guru, qultu, fi makna hadza, orang yang membaca dengan suara enak. Tsumma ahassa fi qalbihi syai', dia merasa di hatinya, keterangan saya enak ini. Suara saya enak ini. Maka dia masuk khianah, berkhianat kepada Tuhan dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang jarang dipikirkan oleh orang yang mengajar atau orang yang membaca maulid dan qasidah. Anda harus ingat, ketika Anda mengajar, ketika Anda membaca qasidah, ketika Anda membaca maulid, Anda sedang menjabat menjadi lisan Muhammad. Jangan main-main itu. Menjadi lisan Nabi Muhammad. Jadi hati jaga. Kalau bahasa saya, maaf ini, saya orangnya keras kasar, jadi kalau bicara belak-belakan. Siapa yang mengajar atau membaca qasidah kemudian riya, merasa enak, riya, ingin dipuji, itu sama saja dengan mengencingi ucapan-ucapan Nabi Muhammad. Ini ucapannya Nabi, kitabnya Nabi Muhammad, ada kasih kencing, itu sama itu. Itu namanya man khan lakan. Siapa orang yang allama, au ansyada, au qara'a maulidan Nabi Muhammad, thumma ahassa fi qalbihi syai', merasa di dalam hatinya sesuatu, saya bisa begini, faqad khana Muhammad bin Abdullah. Dan caranya bagaimana biar saya bersih? Tidak ada obat lagi, ya ayuhal akhwan, sallu ala Muhammad. Yang banyak sholawat, sudah percaya sama saya, yang banyak sholawat, nanti bersih hati. Hilang. Jadi Anda mau baca maulidnya karena ingin dekat Nabi. Yang dengar juga enak. Batinnya, saya nggak bicara kuping ya. Orang mendengar maulid, mendengar qasidah kan dua yang dengar. Ada yang dengar pakai hati, yang dengar pakai kuping. Yang dengar pakai kuping mah enak-enak saja. Kalau yang dengar pakai hati, ada riaknya tidak enak. Mendengar pakai ini ya, ini perlu dicuci mulutnya ini. Sallu ala Muhammad. Banyak terus baca sholawat. Mudah-mudahan Anda bisa masuk menjadi seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Sugaf. Kullama jalasa amama syekhihi amarahu biqiraati qasidatin min al-qasaid fazada sirruh. Maka bertambah sirnya. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa ahlina husna tarmatihim wa amitna fi taribatihim wa afatihim.